Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengkonfigurasi KRA tunneling. Nah, seperti yang kalian tahu, tunnel itu sendiri adalah dasar dari VPN ya. Yang dimana VPN itu sendiri adalah simpelnya kita bangun suatu jalur private di internet. Jadi dengan VPN sendiri itu kita bisa mengirimkan suatu pesan dengan lebih aman pastinya ya. Nah, di GRE Tunnel ini itu termasuk dari dasar VPN ya. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu tentang dasar dari jalur membuat rahasia itu sendiri. Nah, dasarnya itu sendiri adalah GRE tunneling. Oke, kita langsung lanjut saja tentang bagaimana cara mengkonfigurasinya. Nah, tentunya di sini kita juga akan menggunakan routing protokol yaitu IGRP sendiri dari Cisco. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya akan membuat topologi terlebih dahulu. Kita cukup membutuhkan 3 router di sini. Nah, kita atur seperti ini, lalu kita langsung sambungkan saja. Tunggu sebentar. Nah, lanjut ke router 3. Setelah semuanya tersambung, pastikan ini dihidupkan dulu terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan KNS3. Nah, setelah semuanya nyala, kita bisa tunggu terlebih dahulu sekitar ya 30 detik lah. Kita bisa lihat di sini. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita bisa langsung enter dan masuk ke global mode-nya. Nah, kita di sini akan mulai dari si router 2. Nah, sebelum kita lanjut ke konfigurasinya, saya akan menyebutkan terlebih dahulu tentang peran-peran dari semua router yang ada di topologi sekarang ini. Nah, bagi yang melihat router 2 di sini, itu dia berperan sebagai klien dari si router 1. Nah, router 1 ini kita asumsikan sebagai ISP ya. Bisa kita asumsikan seperti itu. Nah, router 3 itu perannya sama seperti router 2 juga, di mana dia juga klien. Nah, case-nya di sini adalah klien-klien yang ada di sini ingin mengirimkan pesan secara private. Nah, solusinya adalah mereka ingin menggunakan yang namanya KRA tunnel. Oke, kita langsung saja ke cara konfigurasinya. Nah, di router 2 ini kita langsung masuk ke mode globalnya, connect, lalu masukkan IP fisiknya terlebih dahulu. Lalu jangan lupa untuk menghidupkan interface-nya. Lanjut, di sini kita juga akan membuat IP loopback. Untuk IP loopback sendiri tuh opsional ya, cuman lebih disarankan untuk membuat saja. Sini saya menggunakan subnet mesh prefix 24. Nah, untuk pastikan di setiap router kita sudah masukkan IP terlebih dahulu supaya lebih jelas ya. Nah, kita ke router 3 dulu. Lanjut membuat IP loopback. Langsung exit saja, lalu ke router tengah di sini
Kita langsung masuk ke global mode-nya, masukkan IP. Pastikan jangan sampai salah interface ya. Setelah semuanya memiliki IP, nah untuk di router satu sendiri kita tidak akan menambahkan IP loopback, cukup IP fisiknya saja. Nah, langkah selanjutnya adalah dari router 2 dan router 3 atau si klien-kliennya ini, mereka akan melakukan default route ke arah router 1. Nah, untuk routing protokol AGRP sendiri itu akan kita masukkan network dari si IP tunnel dan juga IP loopbacknya. Kita langsung saja sini IP root 0000 Nah, setelah melakukan static route, membuat default route, kita akan tes ping terlebih dahulu dari router 3 menuju router 2. Apakah sudah terhubung? Mari kita coba. Nah, di sini kita mencoba untuk ngeping IP loopbacknya. Nah, di sini tidak bisa ya. Oh ya. Coba kita untuk ngeping si router fisiknya, IP fisiknya. Kita coba ping. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengeping router fisiknya itu berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana dengan si IP loopbacknya? Nah, tenang. Kita akan lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Di sini kita akan membuat interface tunnel terlebih dahulu. Lanjut kita akan masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP private. Nah, untuk subnet mask sendiri kalian bisa pilih. Jadi tidak usah terlalu terpaku. Nah, enter saja. Nah, di sini setelah masukkan IP, kita masukkan juga tunnel source-nya ya. Nah, untuk tunnel source sendiri adalah interface dari si router yang mengarah ke internet. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang mengarah ke internet adalah si gig 1/0. Jadi kita masukkan saja gig 1/0. Nah, lalu kita masukkan juga tunnel destinasinya. Destinasinya adalah IP fisik dari router lawan kita, router yang akan kita tuju ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si router 3 itu memiliki IP fisik yang terhubung ke internet adalah 12.12.12.2. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini 12.12.2, maka itu adalah destinasi kita. Kita langsung masukkan saja. Nah, untuk membuat interface tunnelnya sendiri kita sudah selesai sampai di sini. Nah, kita akan lanjut untuk membuatnya di router 3, yaitu klien selanjutnya. Kita masukkan IP address. Kita masukkan 0. Jangan lupa tunnel source. Kita masukkan di sini tertera bahwa tunnel source-nya adalah gig 2/0, maka kita masukkan gig 2/0. Tak lupa kita masukkan juga tunnel destinasinya, di mana tunnel destinasinya adalah router fisik dari router 2 yang mengarah ke internet, yaitu 11.11.11.2. Nah, maka membuat interface tunnel sendiri sudah selesai. Langkah selanjutnya, atau mungkin bisa dibilang langkah terakhirnya, kita akan masukkan IP loopback dan juga IP tunnel itu ke routing protokol AGRP, di mana nantinya mereka akan bisa terhubung secara private. Jadi tidak perlu mengarah ke internet terlebih dahulu baru
ke destinasinya kita. Nah, langkah-langkahnya misal router IGRP, untuk AS numbernya kita kasih 100, masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Nah, ini adalah network dari si interface tunnel itu sendiri. Kita masukkan wildcard masknya, sini pakai 255. Nah, masuk juga tiket 0 255 no auto sama. Karena di router 3 sudah kita konfigurasi routing protokol dengan IGRP, maka di router 2 juga harus masukkan seperti itu juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa neighbor kita atau tetangga kita itu, tangga tunnel kita itu sudah terhubung ya. Kita tinggal masukkan saja ini 255 semoga Dino auto summary. Oke, jadi untuk konfigurasi dari GRE tunnel sendiri itu sudah selesai. Jadi sampai seperti ini aja, tidak terlalu ribet. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa ada notifikasi bahwa neighbor kita, yaitu neighbor tunnelnya ya lebih tepatnya, itu sudah tertera ya, sudah terdaftar. Kita bisa tahu bahwa IP-nya adalah 192.168.10.1. Lalu bagaimana cara memverifikasinya apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, kita coba melakukan ping ya, ping ke IP loopback-nya tadi ya. Jadi di sini fungsi dari IP loopback itu sendiri. Kita tadi mencoba untuk ping IP loopback dari si router 2 itu tidak bisa. Nah, setelah masukkannya menggunakan routing IGRP, kita akan mencobanya lagi. Apakah berhasil? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sukses ya. Nah, terus apakah ini menggunakan jalur dari router 1 dulu baru ke router 2? Nah, jawabannya salah ya. Kita handle lebih dahulu. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat jalur yang dipakai untuk menuju ke IP 222 ini lewat mana. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk menuju ke sana itu menggunakan IP tunnel. Jadi tunnel yang kita buat tadi sudah berhasil. Nah, simpelnya seperti itu. Kita juga bisa cek di router 2 nya, trace route. Nah, kita bisa lihat ini adalah IP tunnel dari si router 3. Jadi untuk menuju ke router 3 menuju IP loopback 333 ini menggunakan tunnel. Jadi untuk konfigurasi GRE tunnel kali ini selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton. Semoga bermanfaat lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.